Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran prakarya. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, 3.1 memahami wawasan teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa, dan gambar teknik. 3.2 memahami jenis, fungsi, karakteristik, serta peralatan kerja dan pengolahan konstruksi. 3.3 memahami perkembangan jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi. 3.4 memahami sistem, jenis, serta karakteristik persambungan dan penguatan pada konstruksi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, 3.1.1 peserta didik dapat menjelaskan wawasan teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa, dan gambar teknik. 3.2 peserta didik dapat menyebutkan jenis, karakteristik, kekuatan bahan, serta peralatan kerja pengolahannya. 3.3.1 peserta didik dapat menyebutkan perkembangan jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi. 3.4.1 peserta didik dapat menyebutkan sistem, jenis, serta karakteristik persambungan dan penguatan pada konstruksi. Apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah suatu hal yang membantu mempermudah kehidupanmu seperti telepon, handphone, internet, dan laptop. Tentunya berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi yang ada saat ini diciptakan oleh manusia berdasarkan akal dan pikirannya. Akal dan pikiran tersebut merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas akal dan pikiran yang diberikan sehingga manusia dapat menciptakan berbagai macam teknologi seperti yang ada saat ini. Mengenal istilah teknologi. 1. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dari orang tua hingga anak muda. Para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin. Traktor mesin dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara dramatis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh sangat berbeda. Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan untuk mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan atas beberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut.
Saat ini, dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia, oleh sebab itu, kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya berusaha mengembangkan teknologi hasil bangsa sendiri agar negara Indonesia menjadi lebih maju. 2. Jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. A. Teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. B. Teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. C. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. D. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, dan internet. E. Teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya pada zaman dahulu manusia sering menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan yang digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Dari yang masih bersifat sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih lama, saat ini telah banyak teknologi canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi yang semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi lebih beragam. Tempat tinggal yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 lantai, berkat kemajuan teknologi konstruksi yang ada saat ini, tempat tinggal manusia dapat mencapai beberapa puluh lantai dengan bentuk yang beragam. Mungkin dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen berpuluh-puluh tingkat, menara yang menjulang tinggi, dan bentuk konstruksi modern lainnya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas akal dan pikiran yang diberikan oleh-Nya, sehingga manusia mampu berpikir dan menciptakan teknologi yang luar biasa. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman atau residential construction. Proyek jenis ini menyangkut proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. B. Proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan yang penting. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. D. Proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan pembangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. 3. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah. Setelah itu barulah membuat sebuah konstruksi miniatur rumah dengan memperhatikan prosedur pembuatan, keselamatan kerja, serta potensi yang ada di lingkungan sekitarmu. 1. Mengenal bagian-bagian dasar rumah. Pada umumnya, sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. A. Bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada keinginan para pemilik rumah. B. Bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. C. Bagian atap atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Fungsinya untuk melindungi rumah yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebihan, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. 2. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan.
Dalam membuat sebuah miniatur rumah tidaklah sulit. Kita dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Berikut adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah. Ada penggaris, gunting, kuas, dan cutter. Bahan utama yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah sebagai berikut. Ada styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua bedah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut sebagai berikut. A. Sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling atau rivet joint dan sambungan las atau welded joint. B. Sambungan tidak tetap atau semi-permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya, sambungan mur, baut atau ulir, screw joint, dan sambungan pasak atau case joint. 4. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. A. Rancangan bentuk atau sketsa. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Dalam tahap pembuatan rancangan ini, kamu perlu menuangkan seluruh daya kreativitasmu agar rancangannya yang kamu buat dapat sebagus mungkin. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu membuat suatu rancangan bentuk atau sketsa. Yang pertama adalah apa konsep rumah yang akan kamu buat, bagaimana bentuk rumah tersebut, berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut, bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan, bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan digunakan, dan berapakah jumlahnya, berapakah ruangan yang ada di dalamnya, apakah warna yang akan kamu gunakan untuk mempercantik rumah tersebut, dan apa saja hal-hal yang dapat memperindah rumahmu itu. B. Rancangan proses pembuatan. Selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.